Pak Kadis, Dela, ini kan kita ada kedatangan tamu terkait dengan Pomda untuk UTU, ada beberapa kegiatan. Itu bagaimana penanganan sampah terkait kegiatan ini? Pada prinsipnya kita tidak dielakkan hari pertama masuk setelah Lebaran Idul Adha 1446 kita sudah gotong royong bersama. Yang pertama menyangkut Pomda mulai Jalan Simpang Gunung Kling sampai ke UTU itu sudah kita bersihkan, baik median jalan maupun berem jalan kiri kanan sudah kita bersihkan. Saat itu juga hari itu kita bersihkan GOS di kawasan Merbu, itu sudah bersih benar, betul-betul bersih. Dan juga jalan sepanjang jalan Merbu sampai ke Cok Darat juga kita bersihkan. Pada prinsipnya saat acara GOS itu kita boleh dikatakan tidak ada diundang sama sekali, tidak ada terlibat acara GOS dari acara Pomda. Hanya pada tanggal 10 Bapak Rektor WA ke kita minta pembersihan jalan mulai Gunung Kling sampai ke UTU. Insya Allah sampai jam 6 kita bekerja, kita selesaikan semua. Juga persiapan GOS juga pada hari itu tanggal 10 kita bersihkan semua sampai juga jam 6 dengan kekuatan lebih kurang 80 orang. Kita bagi dua antara GOS dan jalan menuju UTU. Insya Allah pada hari itu tanggal 10 sudah selesai kita laksanakan pembersihan kedua lokasi tersebut. Besoknya tanggal 11 itu kan pembukaan GOS. Kita sama sekali tidak ada undangan. Dan tahu kita ada acara di GOS setelah salah satu staf teknis UTU minta kepada kita malam kemarin mengangkat sampah yang berada di GOS. Sehingga besoknya kita angkat semua sampai malam, ada 2 truk, dan hari ini ada 1 mobil 300 lagi yang kita keluarkan dari di GOS akibat ada acara Pomda, yaitu pertandingan olahraga atlet tingkat mahasiswa se-Provinsi Aceh. Makanya saya katakan kita sama sekali tidak terlibat. Walaupun tidak terlibat, kita siap siaga membersihkan apabila ada pemberitahuan dari UTU. Demikian. Selain di GOS lokasinya itu di SMK 2 ada juga lokasi, dan mungkin di Dinas Pendidikan ada lokasi. Apakah ada personil dari kebersihan yang standby di lokasi tersebut? Untuk sementara sampai hari ini kita belum ada personil karena itu tempat lokasi yang baru disebut SMK dan SMA. SMK 2 itu tidak tahu bahwa di situ ada kegiatan karena pihak pelaksana Pomda tidak memberikan ke kita pemberitahuan bahwa di mana-mana acara tersebut, sehingga kita tidak menempatkan personil. Walaupun demikian, apabila permintaan ke kita diminta, kita siap membantu dan siap menempatkan serta membersihkan semua lokasi di tempat acara tersebut. Karena tidak ada pemberitahuan, kita sampai sekarang SMK 2 kita sama sekali tidak tahu dan bahwa ada kegiatan Pomda di situ. Sesuai instruksi Bapak Bupati dan Wakil Bupati bahwa kedatangan tim Pomda dari Aceh untuk seluruh Aceh, maka seluruh dinas dan camat diinstruksikan untuk gotong royong bersama dan mulai dari Arungan sampai ke Kota Melabu supaya kota tetap bersih dalam kegiatan tersebut, dan umbul-umbul dipasang. Apakah itu sudah dilaksanakan? Itu instruksi Bupati tanggal 10 memang sudah kita laksanakan semua pada tanggal 10 setelah apel perdana dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Langsung kita turunkan tim penuh, lebih kurang kita 223 orang, kita turunkan semua mulai jalan Merbu sampai ke Cok Darat itu sudah dibersihkan semua, dan juga di komplek kantor bupati dan juga di komplek GOS
dan juga jalan menuju Utu dari Gunung Keling sampai ke Utu itu hari itu juga sudah kita siapkan semua. Terkait dengan umum dulu Pak. Terkait umum kita kemarin baru kita pasang di kantor Bupati. Insya Allah semua di kantor kita juga kita pasang sesuai dengan instruksi Bapak Bupati yang dikeluarkan saat hari pertama kerja. Itu kantor Bupati menyambut kemarin ada acara Cash Free Day, itu sudah kita pasang juga umbul-umbul lebih kurang 60 umbul-umbul di kantor Bupati, dan pembersihan setelah acara Cash Free Day pada sore juga sudah kita bersihkan semua. Ini kegiatan Pemda mungkin dari tanggal 11 sampai 18, bagaimana kebersihan terhadap kuliner wisata dan kuliner yang ada di Kota Melabuh dalam menghadapi Pemda tersebut. Kita kalau dalam Kota Melabuh itu rutin kita bersihkan, dan di mana sampah yang belum terambil oleh armada kita tetap armada khusus atau armada piket, sehingga semua pengunjung yang berada di Melabuh boleh dikatakan untuk mencari kenyamanan daripada kebersihan lingkungan, sehingga Kota Melabuh nampak dari luar betul-betul bisa bersih total, khususnya Kota Melabuh maupun pinggiran Kota Melabuh, Salatiga, Merbau, apalagi Merbau merupakan kawasan utuh yang tiap hari juga kita bersihkan, kecuali tempat-tempat lokasi Pemda pelaksanaan kegiatan olahraga, mengingat dari Utu tidak ada penyampaian sepatah dua kata pun untuk menjaga kebersihan baik di komplek Utu maupun komplek daripada GOS. Namun demikian kita tetap bersedia mengambil sampah sudah 2 hari ini untuk kita bersihkan di kawasan Utu, walaupun pemberitahuannya baru 2 hari yang lalu. Demikian. Bagaimana mengantisipasi pasar di kawasan kuliner wisata sebelum mencuat ke media sosial, karena itu sampah bukan saja sampah masyarakat tapi sampah yang ditolak oleh air laut. Bagaimana untuk mengantisipasinya, Pak Kadis? Untuk antisipasi sampah tersebut itu kita hampir memang tiap bulan dan tiap minggu kita bersihkan. Memang kalau untuk sterilnya itu memang sulit kita lakukan karena sampah itu berasal dari 2 muara. Yang pertama muara Krung Merbau, yang kedua muara Krung Cangkoi. Akibat dari angin selatan, semua sampah yang berada di muara 2 tersebut menjadi momokan hempasan semua di pinggir pantai pasar Aceh, hampir sepanjang 500 meter. Walaupun tiap hari kita bersihkan, sampah tersebut tetap berada karena tiap malam, tiap sore selalu dihempas oleh ombak, hasil dari bawaan 2 muara Krung Merbau, yaitu Krung Cangkoi dan Krung Merbau. Demikian. Apa saran serta himbauan terkait Pemda yang tidak diperlibatkan Dinas Pendidikan di saat acara pembukaan dan di saat ada sampah baru Dinas Lingkungan Hidup yang dipanggil? Tolong dijelaskan, Pak. Kalau saya lihat yang pertama kemungkinan besar ada kelupaan dari pendidik Utu, sehingga instansi terkait terhadap pelaksanaan pendukung kegiatan tersebut lupa diundang. Namun demikian, walaupun lupa diundang, baik Dinas Kebersihan maupun Dispora, kami siap melaksanakan semua kegiatan kebersihan, walaupun baru disampaikan hanya kemarin ke kami siap membersihkan baik di Utu maupun di lokasi-lokasi yang pelaksanaan pertandingan olahraga Pemda tersebut, sehingga kawasan
kawasan tersebut, tempat pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi aman, nyaman dari pengunjung maupun dari atlet itu sendiri. Demikian. Apakah dari pihak panitia Pomda ada menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk standby personil kebersihan di lokasi tersebut? Sudah saya katakan tadi yang bahwa Pak Muslizar ST, staf teknis UTU menyampaikan ke saya hanya untuk mengambil sampah yang telah dikumpulkan di GOS untuk dibawa keluar sehingga semua lokasi GOS bisa benar-benar bersih dan steril. Dan untuk minta penempatan tenaga THR, Dinas LHK tidak pernah diungkapkan oleh beliau sehingga kita belum bisa menempatkan personil karena belum ada permintaan daripada panitia pelaksanaan Pomda, baik di UTU maupun di GOS maupun di tempat lainnya. Demikian. Bagaimana dengan tempat kegiatan di SMK 2 itu sampah juga berantakan? Bagaimana menurut Pak Kadis tentang tindak lanjut kebersihan sampah di kegiatan SMK 2? Untuk SMK 2 ini kita sama sekali tidak tahu yang bahwa itu ada kegiatan olahraga Pomda sehingga luput dari kita pengambilan sampahnya karena kita benar-benar tidak tahu di situ lokasi ada pertandingan. Ini mungkin kelupaan juga dari UTU, staf UTU sehingga lupa diberikan ke kita sehingga lokasi tersebut boleh dikatakan sampai hari ini belum kita mengambil sampahnya. Dan apabila memang ada pemberian dari UTU, semua lokasi siap kita membersihkan semua, walaupun pemberitahuan hari ini atau besok. Demikian. Terakhir, ajakan dan himbauan dalam kegiatan Pomda mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 18, ajakan Kepala Dinas terhadap baik pengkuliner di dalam Kota Melabuh ataupun kuliner wisata di pinggir pantai, ya kan, tentang kebersihan Pak selama mereka di Kota Melabuh. Di Kota Melabuh kita, di pinggir Kota Melabuh sudah saya katakan tadi bahwa kita tiap hari rutin seluruh Kota Melabuh, seluruh jalan, seluruh lorong, semua kita melaksanakan pembersihan baik di pagi hari maupun di siang hari maupun di malam hari. Kita sesuai dengan kebutuhan jalan masing-masing, seperti di pasar bina usaha karena terlalu padat sehingga kita harus menurunkan armada pada malam hari, itu lebih kurang. Kawasan pasar bina usaha maupun Ujung Baru karena terlalu padat di pagi hari, di siang hari, sehingga kita menurunkan 3 armada untuk seluruh kawasan baik Ujung Baru maupun dalam komplek pasar bina usaha sebagian jatuh ke ujung pala, sehingga boleh kita katakan untuk Kota Melabuh tidak ada masalah walaupun kegiatan ada Pomda di UTU maupun di dalam kawasan Kota Melabuh. Insya Allah semua sampah di pagi hari telah kita eksekusi semua. Demikian. Ajakan kepada pedagang, terutama pedagang kuliner baik di Kota Melabuh maupun di pesisir pantai terhadap kebersihan. Ajakan ini kami mengajak kepada seluruh kuliner baik di Kota Melabuh maupun di pesisir pantai Kecamatan Jompalawan, tolonglah jaga kebersihan lingkungan. Apabila ada persampahan, tolong ditempatkan yang telah tempat-tempat yang tersedia sehingga Dinas Kebersihan lebih mudah dalam membersihkan sehingga semua kawasan wisata di Kecamatan Jompalawan maupun Kecamatan Sematiga maupun Kecamatan Merbu dapat terkendali dengan baik terhadap sampah yang berada di kawasan tersebut. Sehingga semua pariwisata lebih aman, nyaman saat menikmati daripada kuliner tersebut maupun minum kopi secangkir maupun makan miso atau bakso dan
lain-lainnya. Demikian. Ini Bapak sebagai sekretaris panitia dari kegiatan Pomda ini mulai dilakukan semenjak tanggal 11 sampai dengan 18 Juni. Bagaimana terkait dengan sampah? Saya dengar tidak ada konfirmasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup tentang penanganan sampah. Tolong dijelaskan, Pak. Ya, sebenarnya awalnya kita sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati terkait dengan untuk dukungan terhadap kesuksesan kegiatan Pomda. Nah, di situ diarahkan bahwa kami membutuhkan pada saat itu adalah portable. Awalnya kami tidak berpikir bahwa kejadian sampah itu seperti ini. Nah, kemudian setelah kami mapping lagi untuk melihat venue-venue dengan kesiapan supaya nanti permainan ini bisa didukung oleh adanya NCK, ternyata kami melihat venue-venue yang ada di lokasi di Melabo maupun di kampus maupun di Banda Aceh itu sudah memadai, sehingga kami tidak menggunakan portable. Dan benar, kami sih sebenarnya adalah merasa ya bersalah juga ya, artinya juga khilaf ya untuk melihat situasi saat ini gitu. Artinya bukan kami tidak mau didukung oleh DLH sendiri, tapi dengan lihat kenyataan seperti ini ya kami juga berharap DLH juga bisa memberikan dukungan untuk menjaga supaya kegiatan kita ini penuh dengan kebersihan gitu. Artinya kita juga menjaga keindahan dan kerapian di satu lokasi kegiatan kami. Dan tentunya juga kami berharap untuk hari ini dan besok itu sampah itu sudah dibersihkan bersama-sama dengan DLH, antara panitia dengan DLH. Terima kasih, Pak. Apa ada koordinasi lanjutan setelah kejadian ini kepada Dinas Lingkungan Hidup? Sudah pastilah. Nantinya kan kita sudah ada Bapak ya sebagai kepala dinas, dan saya juga sebagai sekretaris panitia juga kita terus bersinergi untuk menyelesaikan perkara sampah yang ada di GOS Aceh Barat ini. Tadi saya dengar ada namanya pungli dari pihak kampung itu mengadakan pengutipan distribusi sampah tanpa sepengetahuan Dinas Lingkungan Hidup. Bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Kalau itu pungli itu saya kira memang tidak ada. Namun kemarin kita kan bicara tentang suatu keputusan adat ya. Artinya di samping kita juga memiliki aset negara, kita juga memberdayakan masyarakat itu sendiri. Nah, artinya seluruh yang ada di wilayah di luar daripada GOS itu adalah milik masyarakat. Namun di sini juga ada yang namanya juga kepemilikan satu aset yang di bawah dispora, kemudian juga harus semuanya terlibat dalamnya. Ini mereka sudah melakukan koordinasi. Artinya kita memberikan kesempatan mereka untuk mengelola setiap apa yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, seperti mereka ingin pegang parkir kita berikan, mereka ingin berjualan sini kita berikan. Artinya ada pemberdayaan secara UMKM-nya gitu. Namun secara perjanjian ini tidak terkontrak ya. Perjanjian antara masyarakat dengan kita adalah seluruh apa yang ada di sini termasuk sampah itu tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Demikian. Apa ada koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan tentang UMKM yang ada di dalam area GOS dan kebersihan lingkungan diarahkan kepada masyarakat kampung? Ya, sudah saya bilang tadi kan, kami dari panitia juga khilaf ya, artinya juga tidak memberikan satu informasi atau koordinasi yang terkait dengan adanya kegiatan yang berbentuk UMKM seperti Bajar Pomda ya. Tapi nggak apa-apa, ini langkah ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi kami ke depan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk Pak Kadis, tadi sudah mendengar dari Sekretaris Panitia tentang kebersihan dan UMKM yang ada di sini yang terkena kepungli oleh masyarakat kampung. Bagaimana tanggapan Bapak Kadis? Pada prinsipnya mulai hari ini, walaupun pihak UTU sudah hampir beberapa hari pelaksanaan kegiatan tidak diberikan secara baik informasi maupun suatu dari DLH, kita tetap ambil alih daripada kebersihan GOS untuk menjaga kebersihan lingkungan, sehingga di mata para atlet seluruh kabupaten kota yang berada di Provinsi Aceh tidak menjadi buah bibir nanti waktu pulang ke daerah masing-masing. Insya Allah mulai hari ini, walaupun tanpa surat pun dari UTU, kita ambil alih oleh Dinas Kebersihan untuk kita bersihkan GOS ini. Insya Allah besok pagi kita turunkan tim lebih kurang 80 orang
untuk kita eksekusi semua sampah yang berada dalam GOS. Demikian. Berarti hari ini sudah ada titik temu antara sekretaris panitia pelaksana Bapemda dengan Kepala Dinas Lingkungan bahwa besok akan dibersihkan dan akan ditambahkan petugas kebersihan di GOS. Bagaimana menurut Bapak? Mulai hari ini kontainer dari perusahaan sampai ini sudah penuh diangkat satu, sebentar lagi sampai Amrol, langsung kita angkat ke TPA, balik lagi, sampah satu gunung itu hari ini harus bersih, insya Allah baru Bapak sekretaris dari panitia UTU menyampaikan ke saya secara langsung untuk bantu kebersihan lingkungan dalam GOS sehingga tidak menjadi buah bibir daripada atlet-atlet di luar Aceh Barat. Demikian, terima kasih. Tadi ada mencuat bahwa dari pihak parkir atau masyarakat melakukan pengutipan kepada UMKM yang ada di area GOS. Sesuai dengan kanun yang berlaku di DLH itu tidak boleh dikutip oleh orang luar selain dari petugas dinas kebersihan yang ditugaskan oleh dinas kebersihan khusus. Bagaimana menanggapinya? Inilah akibat nggak ada surat pemberitahuan ke kita dari panitia UTU dan tidak pernah komunikasi. Akibat putusnya komunikasi ini sehingga terjadilah pengambilan uang retribusi tidak sesuai dengan kanun nomor 1 tahun 2024 yang diambil langsung oleh pihak kampung. Itu merupakan suatu kesalahan fatal. Itu semua penjualan yang berada di mana saja dalam Kabupaten Aceh Barat itu namanya penjualan musiman, itu wajib membayar retribusi khusus sampah 5.000 per hari. Itu tanpa kecuali. Wajib dibayar 5.000 per hari dengan pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh BPKD. Di luar itu sudah menjadi pungli. Berarti mulai hari ini, mulai sore ini, sikap tegas dari kepala dinas lingkungan hidup bahwa retribusi sampah tidak boleh diambil lagi oleh kampung. Harus diambil langsung oleh petugas lingkungan hidup yang sudah ditetapkan sesuai dengan kanun. Bagaimana untuk penegasan ini, Pak Kadis? Secara aturan wajib diambil oleh DLHK, tidak boleh diambil oleh siapapun karena retribusi itu merupakan pajak untuk daerah Aceh Barat dan untuk pembangunan Aceh Barat. Maka saya katakan tadi, jangan coba-coba selain dinas DLH mengambil retribusi sampah, baik petugas, baik lapak maupun pedagang musiman. Itu wajib diambil oleh dinas DLH dengan identitas yang punya bed, langsung memberikan kertas retribusi, langsung ambil uang. Satu kios itu tetap 5.000 per hari. Itu wajib dibahas sesuai kanun nomor 1 2024 dan tidak boleh dipungut oleh selain pada dinas kebersihan. Demikian. Ajakan sebagai kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat terhadap Pomda dan masyarakat yang berkunjung ke sini terkait kebersihan lingkungan terutama di area GOS. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat yang melihat pertandingan di GOS maupun melihat pertandingan dan komplek GOS, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat sampah di tempat sampah-sampah yang berada pada masyarakat untuk ditempatkan di tempat-tempat yang telah disediakan oleh panitia sehingga sampah tidak berserakan di pelataran-pelataran daripada GOS ini. Seperti hari ini kita lihat cukup banyak sampah di pelataran GOS ini, hampir boleh dikatakan 90% nampak sampah di atas pelataran. Ini yang tidak perlu terjadi karena mengapa Aceh Barat mempunyai dinas kebersihan dan lingkungan hidup dalam rangka mengatasi semua persoalan sampah. Ada juga saya lihat sebelah pagar sudah dimulai sampah baru dibuang, itu sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Sampah itu menjadi ladang penyakit bagi masyarakat kita. Maka saya katakan tadi, DLH siap melayani semua sampah yang berada di Aceh Barat, apalagi di skop GOS ini. Kita siap membantu membersihkan apabila koordinasi ini mulai dari pertama telah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Habis. Ada.
bersihkan lingkungan kita supaya sehat, bersih dan indah. Kita jaga bumi kita tercinta. Jangan-jangan kau buang sembarangan, jangan-jangan kau buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Jangan-jangan kau buang sembarangan, jangan-jangan kau buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Ayo kita bersihkan lingkungan kita dan manfaatkan semua ini. Sampah menjadi sebuah penghasilan. Jangan-jangan kau buang sembarangan, jangan-jangan kau buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Jangan-jangan kau buang sembarangan, jangan-jangan kau buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Jangan-jangan kau buang sembarangan, jangan-jangan kau buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Jangan-jangan kau buang sembarangan, jangan-jangan kau buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Kita bersihkan lingkungan kita supaya sehat, bersih dan indah. Kita jaga bumi kita tercinta. Jangan-jangan kau buang sembarangan, jangan-jangan kau buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Jangan-jangan kau buang sembarangan, jangan-jangan kau buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Ayo kita bersihkan lingkungan kita dan manfaatkan semua ini. Sampah menjadi sebuah penghasilan.